Datanglah ahli ilmu. Ditanya sama Allah, kenapa kamu dulu berdakwah? Kenapa kamu dulu menyebarkan agama Islam hingga ke pelosok-pelosok? Apa tujuannya? Oh, kami ingin meneruskan perjuangan Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin menegakkan agamamu ya Allah. Kami ingin mendapatkan bagian dari berjihad, berjuang membela agamamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzab. Kamu bohong. Kamu dulu berdakwah, menyampaikan ilmu supaya kamu dibilang seorang alim, seorang berilmu, supaya dihormati saja, supaya dicium tangannya saja, supaya diberi amplop saja, supaya disuruh duduk paling depan saja, supaya disediakan kursi paling tinggi saja. Dan dulu sudah kamu dapat. Hari ini kamu gak dapat apa-apa. Ini menjadi bukti jamaah sekalian, bahwa apa yang kita katakan hari ini terkadang tidak sesuai apa yang kita katakan dengan apa yang dalam hati kita niatkan. Sementara nanti di akhirat percuma kita membuat cerita panjang lebar, karena Allah Maha tahu dengan segala persaksiannya. Lanjut kata Allah Subhanahu wa taala, falaqtahamal aqabah. Maka mengapa manusia itu tidak memilih jalan yang mendaki? Aqabah itu artinya jalan yang mendaki, jalan menanjak. Apa maksudnya ini jalan menanjak ini? Ulama mentafsirkan jalan menanjak yang dimaksud adalah kebaikan, amal soleh. Kenapa? Kenapa Allah membahasakan amal soleh dengan istilah aqabah yang artinya tanjakan, jalan yang menanjak? Karena seakan Allah memberikan isyarat kepada kita untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan kebaikan butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Sebagaimana kita menanjak satu bukit, sebagaimana kita naik ke puncak gunung, butuh banyak sekali yang mesti dikorbankan. Apapun amal solehnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hei kalian semua manusia, kenapa kalian tidak memilih jalan menanjak, yaitu amal soleh, yaitu kebaikan? Karena tidak ada kebaikan yang mudah jamaah. Salat jamaah di masjid itu enggak mudah. Godaan di rumah berat. Apalagi ini hari Minggu. Untuk duduk di majelis ini juga bukan mudah. Juga bukan mudah. Mungkin istri di rumah sudah koda-koda, bang. Abang seminggu ini kerja. Masa hari Minggu ini juga masih sibuk? Ajaklah kami ke MTC makan kerak telur kah, makan telur gulung kah, makan cimol kah. Mungkin anak kita sudah merintih dari pagi, Pak, kita enggak jalan-jalan, Pak. Mungkin malam hari ini juga tontonan TV di rumah lebih menarik. Mungkin sofa kasur di rumah lebih menarik daripada kita duduk di majelis. Semuanya butuh perjuangan. Bahkan yang sedang berbicara ini dari subuh belum balik sampai sekarang. Bukan karena tidak capek, karena semuanya butuh pengorbanan. Maka Allah bahasakan aqabah, kebaikan itu ibarat jalan yang menanjak. Seperti kita naik sepeda. Saya lagi hobi naik sepeda. Kalau jalan kaki primul gampang. Karena relatif, ya kalaupun nanjak enggak terlalu terjal. Tapi kalau ke Nongsa, waduh itu tantangan berat. Kenapa? Nanjaknya luar biasa, kayak mau pecah betis. Entah karena memang saya yang lemah atau sepeda saya yang murah. Setelah saya cerita ke orang-orang yang ahli sepeda, rupanya penyebabnya dua-duanya. Karena sayanya yang lemah dan sepeda saya yang murah. Allah, jalan menanjak luar biasa. Setelah itu memang enak turunan, tapi harus melewati dulu tanjakan. Nah, amal soleh itu seperti itu. Sebelum kita memanen hasilnya, sebelum kita memetik buahnya, terlebih dahulu kita harus susah payah menanjak. Tak ada kebaikan yang tidak ada kebaikan yang mudah. Tidak ada kebaikan yang sederhana. Semuanya butuh pengorbanan. Dan saya kagum luar biasa karena setiap jamaah yang hadir pada malam hari ini itu memiliki pengorbanannya masing-masing.
Ada yang melawan rasa ngantuknya, ada yang melawan rasa laparnya, ada yang melawan dengan kegiatan di luar, ada yang melawan dengan tontonan di rumah, ada yang melawan dengan istirahat seharian. Semuanya dilawan untuk al-aqabah, mendaki jalan yang tinggi. Dan ayat selanjutnya Allah memberikan urutan. Jalan yang mendaki tadi, jalan yang menanjak tadi, Allah urut mulai dari yang paling besar pahalanya sampai yang paling kecil pahalanya. Saya ulang. Dari kebaikan yang Allah ibaratkan seperti jalan menanjak tadi, di ayat selanjutnya Allah paparkan kepada kita mulai dari yang paling besar pahalanya. Apa nih? Kebaikan yang paling besar pahalanya sampai kepada kebaikan yang paling kecil pahalanya.